Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube ini. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bersama-sama di dalam rekaman ini, ataupun juga di dalam pemikiran-pemikiran Anda selanjutnya. Dalam proses persiapan khotbah, para pastor tentunya kita tidak terlepas dari membandingkan beberapa terjemahan Alkitab, yang tentunya kita harapkan dapat membantu kita dalam proses persiapan sebuah khotbah atau pembuatan sebuah khotbah. Tentunya selain membandingkan dengan bahasa asli, kita pun juga melihat beberapa terjemahan Alkitab dalam bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia, ataupun juga mungkin di dalam bahasa asing. Lalu terjemahan mana mungkin dalam bahasa Indonesia yang cocok kita pakai, apalagi sekarang sudah ada TB2 yang baru saja diluncurkan. Kita akan berbicara dengan Pendeta Daud Susilo PhD, ahli penerjemahan Alkitab yang sudah berkecimpung di dalam proyek-proyek besar penerjemahan Alkitab di berbagai negara. Sekarang sedang berbasis di Brisbane, tetapi sebentar lagi akan pergi ke Malang nih kelihatannya. Selamat datang Pak Daud, apa kabar? Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih Ya. Pak Kian, kami semua baik. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi Bapak kapan akan kembali ke Malang kalau boleh tahu? Bulan depan, ya Maret. Bulan depan ya Pak ya? Ya. Oke, ya. Pak Daud boleh berkenalan sedikit dengan Bapak? Mungkin Bapak bisa memperkenalkan keluarga atau pelayanan yang Bapak pernah lakukan. Silakan Pak Daud. Ya, ini harus singkat-singkat saja ya. Betul Pak. Ya, ringkasnya istri saya juga seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta dan juga pengajar. Selama di Brisbane, selain menjadi pendeta Indonesian Multicultural Church, yang sekarang menjadi Indonesian Multicultural Presbyterian Church, dan juga mengajar di Brisbane School of Theology, dan selain itu juga di seminari yang dikenal dengan STT Saat, ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Nah, kami ada 2 anak yang sudah dewasa, dan saya sendiri pindah ke Brisbane ini di tahun 1999. Jadi sebelum Y2K. Nah, itu ada hubungannya dengan saya melayani mulai dengan di Lembaga Alkitab Indonesia, itu di tahun 1981. Kemudian tahun 1983 diundang untuk bergabung dengan United Bible Societies, yang adalah persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia. Nah, dari perjalanan itu pada tahun 99, saya ditugaskan sebagai koordinator untuk penerjemahan di Asia Pasifik, wilayah pelayanan yang cukup luas, yang lebih dari separuh bahasa-bahasa di dunia. Nah, untuk itulah saya diminta untuk pindah ke kantor yang waktu itu berkedudukan di Brisbane, Australia. Jadi selama 37 tahun secara full time atau purna waktu. Nah, jadi sesudah saya purna tugas, masih diminta membantu lembaga-lembaga Alkitab yang memerlukan
Jadi misalnya saat ini masih diminta membantu untuk lembaga Alkitab di Vietnam, untuk Alkitab edisi studi, dan juga lembaga Alkitab di Kamboja, juga untuk Alkitab edisi studi Ya. bahasa Khmer. Nah, begitulah Wow. kurang lebih. Nah, Wow. kami memang Ya. secara istilahnya sejak purna tugas ini, selain tugas-tugas yang paruh waktu, juga memberikan waktu untuk misi. Jadi untuk membantu gereja-gereja lokal maupun sinode gereja. Dan itulah yang kami gunakan selain masih mengajar di beberapa sekolah teologi, juga untuk membina ya yang disebut mereka yang masih baru dan dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan ke hari depan. Begitulah. Ya, itu singkatnya. Puji Maaf, Tuhan. agak panjang. Nggak apa-apa, Pak. Karena Ya, kita perlu tahu ini pengalaman yang begitu ya. kaya sekali. Terima kasih, Pak Daud. Pak Daud, kita akan bicara pada saat ini adalah bagaimana para pastor ini loh harus tahu mengenai terjemahan-terjemahan Alkitab, dan juga harus tahu beberapa kompleksitas yang ada di dalam setiap terjemahan. Nah, pertama-tama, mengapa Pak para pastor perlu tahu berbagai terjemahan Alkitab di dalam bahasa Indonesia ataupun juga di dalam bahasa lain, bahasa Inggris? Silakan Pak Daud. Ya, Pak Kian, ini memang hal yang kalau kita berbicara yang disampaikan oleh para pengkhotbah ataupun penginjil ataupun guru atau bahkan pelayan awam, itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita terima itu bukan dalam bentuk suara, tapi tentunya dalam bentuk dokumen, ya, dalam bentuk yang tertulis yang kita kenal dengan Alkitab. Nah, Alkitab kita memang unik karena kalau kita melihat kitab suci agama lain itu biasanya naskah sumbernya hanya satu bahasa. Namun Alkitab Kristen ini memiliki 3 bahasa asli untuk teks yang kita sebut Alkitab. Karena Perjanjian Lama, teks aslinya di dalam bahasa Ibrani, dan ada bagian yang dalam bahasa Aram, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, dengan kata lain, idealnya kalau kita ingin serius dengan pesan Tuhan melalui Alkitab, ya idealnya kita belajar ketiga bahasa itu. Namun kita sendiri harus mengakui dari pengalaman teman-teman yang sudah ke STT, ke seminari, itu satu tugas yang cukup berat. Ya, menguasai satu bahasa baru saja sudah sulit, apalagi 2 sampai 3 bahasa. Nah, betul. Itulah sebabnya maka kita perlu mengenal yang disebut terjemahan. Karena dengan menggunakan terjemahan, kita dapat membawa suasana asli dari teks Alkitab ke dalam bahasa yang kita kenal, sehingga kita mendengar itu dengan nyaman, memahami, dan bisa mengerti. Karena kita tidak dapat melaksanakan, mengamalkan kalau kita tidak memahami, ya. Nah, betul. jadi ringkasnya begitu. Dan inilah yang menarik dalam agama Kristen, iman Kristiani, itu tidak mengharuskan kita untuk harus mendengar atau membaca di dalam bahasa aslinya untuk dapat memahami perintah Allah dan melaksanakan. Ya, jadi kita berbicara untuk orang kebanyakan. Kita berbicara untuk bukan para ahli, ya. Kita berbicara untuk mereka yang duduk di bangku gereja, yang kita layani di kampus, yang kita layani di sekolah-sekolah, di rumah sakit. Nah, mereka inilah, kalau mereka menyebut inilah firman Tuhan, itu sebenarnya mereka membaca dari terjemahan Alkitab. Jadi terjemahan itu diterima sebagai firman Tuhan.
Dan itu memang mempunyai mandat di dalam Alkitab ya, amanatnya itu ada di Alkitab sendiri. Ya, misalkan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 1 itu prolog ya, mukadimah dari Yohanes mengatakan firman telah menjadi manusia. Jadi prinsip inkarnasi atau menjelma menjadi manusia ini sudah diterapkan di dalam pribadi Sang Logos, yang sang kalam, sang firman, yaitu Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan contoh bagaimana menyampaikan pesan itu tidak dalam bahasa surgawi atau bahasa malaikat, namun sudah dijadikan menjadi daging, yaitu menjadi manusia yang berwujud, yang dalam bahasa dan budaya yang dapat diterima dan dimengerti. Wow. Nah, dari kata lain, kita sangat beruntung bahwa Alkitab sendiri memang mengajak kita untuk melihat firman itu perlu diterjemahkan dan harus diterjemahkan. Kalau tidak akan mendarat gitu. Baik, baik. Jadi kelihatannya proses penerjemahan ini adalah sebetulnya bagaimana proses Allah juga berkomunikasi dengan manusia ya, seperti yang tadi Pak Daud katakan. Dan kita bersyukur sekali kalau misalnya di dalam bahasa yang kita bisa mengerti, bahasa Indonesia, ada Alkitab yang bisa aksesibel buat kita, yang bisa kita mengerti ya. Tetapi memang Pak, dalam kenyataannya ada berbagai macam terjemahan. Jadi yang mana sebetulnya yang harus kita pakai, Pak? Ini kan ada kelebihan dan ada kekurangan tentunya. Hal-hal apa mungkin yang bisa diperhatikan oleh para pastor, para hamba-hamba Tuhan di dalam mengambil keputusan, ini terjemahan mana yang harus saya pakai? Silakan Pak Daud. Ya, memang kalau kita melihat ya ke sejarah awal pertama kali Alkitab diterjemahkan, ini kita berbicara abad ketiga, abad kedua sebelum Masehi. Nah, pada waktu itu orang-orang Israel yang berbahasa Ibrani sudah diaspora, artinya sudah tersebar ya. Kita mengenal itu dari sejarah ya, ada yang dibuang, ada yang memang karena satu dan lain hal akhirnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan memang terjemahan Alkitab pertama yang dicatat dalam sejarah adalah dari Alkitab Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani adalah bahasa lingua franca atau bahasa umum yang digunakan pada waktu itu. Dan mereka waktu itu sedang berada di negara yang disebut Mesir. Nah, pada waktu itu di Mesir bahasa pengantarnya adalah bahasa Yunani. Sehingga waktu Alkitab pertama diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani yang disebut Septuaginta, ini adalah bukti bahwa mereka walaupun secara etnis itu Ibrani, namun bahasa Ibrani bukan menjadi bahasa sehari-hari lagi. Nah, mereka bersekolah, berinteraksi dengan sesama menggunakan bahasa Yunani, sehingga Alkitab pun agar dapat dipahami perlu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, begitulah selanjutnya dalam perjalanan sudah lebih dari 21 abad ya. Kita melihat terjemahan Alkitab itu melalui proses yang panjang, sehingga kita melihat dari mula-mula dari Ibrani menjadi Yunani, kemudian ada terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa-bahasa Timur Tengah, ya, kemudian menjadi bahasa-bahasa Eropa, lalu ke bahasa-bahasa Asia, Afrika, Amerika Latin, dan seterusnya. Dan inilah yang terjadi, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang diperintahkan oleh Alkitab sendiri, firman itu benar-benar menjadi bagian dari budaya dan bahasa, sehingga dapat mudah dipahami, dapat mudah dicerna, dapat mudah disampaikan sebagai kabar baik.
Karena kalau tidak dimengerti, itu namanya kabar buruk ya. Ya, Ya, betul, betul. Lalu biasanya ada kelebihan atau kekurangan Pak di dalam tiap-tiap terjemahan ini. Betul. Mungkin Pak Daud bisa melihat secara garis besar saja dalam bahasa Indonesia, Iya, contohnya beberapa iya, terjemahan yang sudah iya, ready dan sudah available. betul. Apakah itu ada kelebihan, kekurangan? Kira-kira yang Iya, mana yang harus dipakai? iya, 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 iya. Ya, Pak Kian. Hmm, Saya mungkin mulai menjelaskan bahwa kita sebenarnya harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, ya, sebagai penutur bahasa Indonesia yang dahulunya adalah bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu masih digunakan, sekarang disebut bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, ya, karena ini menjadi bahasa nasional di negara Malaysia, ya. Dan bahasa Melayu juga digunakan di Brunei Darussalam. Juga bahasa nasional dari negara Singapura. Walaupun ya, secara resmi mereka menggunakan bahasa Inggris, bahasa ya. Mandarin, bahasa Melayu, dan bahasa Tamil, ada 4 bahasa resmi, namun bahasa nasionalnya sebenarnya Melayu. Dan itu dibuktikan bahwa national anthem atau lagu kebangsaan mereka itu dalam bahasa Melayu, Majulah Iya, Singapura. majulah Singapura. Ya, Nah, betul, betul. dengan itu saya mau menyampaikan mengapa kita perlu mensyukuri, karena sebagai orang yang berbahasa Indonesia yang dahulunya bahasa Melayu, kita itu sebenarnya di seluruh Asia adalah kelompok bahasa pertama yang menerima terjemahan Alkitab secara lengkap satu buku, yaitu Injil Matius. Dan Wow. ini menarik sekali karena sejarah mencatat, kalau kita tahu misalkan terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang orang sangat kenal adalah The King James Version atau KJV, ya. Nah, KJV ini kan dicetak tahun 1611. Nah, Injil Matius dalam bahasa Melayu itu selesai diterjemahkan tahun 1612. Berarti hanya Wow, 1 tahun setelah selisih KJV. 1 tahun. Iya. Dan ini Wow. dicetaknya tahun 1629. Ya. Hmm, Nah, hmm, ini yang mengerjakan siapa? Namanya Albert Cornelis Ruyl. Ya, tulisannya RUYL atau kalau bahasa Indonesia RUYL. Memang yeah, orang Indonesia ada yang membaca Ruil ya, tapi sebenarnya karena ini bahasa Belanda, Ruyl yeah, ya. Nah, ini adalah satu warisan rohani yang harus kita syukuri. Sebelum ada Alkitab, satu Injil dalam bahasa Jepang atau yeah. Mandarin atau Korea atau Tagalog atau Tamil, justru yang pertama bahasa Melayu Indonesia. Nah, Wow. ini perjalanan yang jauh. Nah, dari sana kemudian ada perjanjian baru dalam Melayu. Kemudian setelah itu ada Alkitab pertama dalam bahasa Melayu. Ini tahun 1733 oleh Wah, lengkap ya Pak ya? Leidecker. 66 Hmm, buku. Ya, wow. protokanon ya. Nah, Hmm, hmm, kemudian tahun 1879 ada lagi oleh Hillebrandus Klinkert ya. Nah, inilah yang nantinya perjanjian lamanya kita kenal sebagai yeah. terjemahan lama. Jadi Alkitab bahasa Indonesia yang kita kenal dengan terjemahan lama itu kisahnya kan begini. Kita tahu bahwa sebelum merdeka, Indonesia itu dilayani oleh 3 lembaga Alkitab. 3 lembaga Alkitab ini adalah Belanda, ya, Nederlands Bijbel Genootschap. Lalu lembaga Alkitab Inggris, the British and Foreign Bible Society, dan juga lembaga Alkitab Scotland. Nah, jadi 3 lembaga Alkitab ini melayani di bumi Nusantara sebelum negara Indonesia lahir. Nah, setelah Indonesia lahir, kita diproklamasikan kemerdekaan tahun 45, tahun 54 didirikanlah Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, itu yang dikenal dengan nama LAI.
Dan itulah sebabnya semalam ya tanggal Ya. 9 Februari tahun Ya. 2023 mereka mengadakan ibadah pengucapan syukur ulang tahun ke-69. Nah, Wow. karena didirikannya 54. Hmm. Nah, ini yang terjadi sebelum Hmm. LAI didirikan tahun 54, tahun Hmm. 52 Lembaga Alkitab Belanda menyadari ini sekarang sudah merdeka Indonesia, dan bahasa Indonesia sudah diproklamasikan sebagai bahasa nasional, dan ini tentunya sejak Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda tahun 28. Nah, apa yang terjadi? Diperlukan Alkitab yang bahasa Indonesia, bukan lagi Melayu. Karena tahun 1879 itu kan masih bahasa Melayu. Nah, apa yang kemudian terjadi sesudah LAI berdiri, maka tim penerjemahan ini akhirnya bukan saja orang Belanda, tapi putra-putra Indonesia mulai bergabung. Ya, pakar-pakar Alkitab, pakar-pakar Biblika Indonesia mulai bergabung. Ini yang menghasilkan Alkitab yang sekarang dikenal dengan terjemahan baru. Nah, terjemahan baru edisi 1 itu sebenarnya selesai tahun 72. Namun pada tahun 72 itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu bukan kementerian namanya ya, departemen, ada keputusan mengenai ejaan yang disempurnakan. Nah, ini yang membuat maka penerbitan Alkitab tertunda 2 tahun, karena kalau 72 diterbitkan itu masih menggunakan ejaan Suwandi. Ya, sebelum ejaan Suwandi kan ada ejaan Van Abhuysen, itu orang Belanda ya, masih OE itu, bukan U. Dan kemudian waktu ejaan yang disempurnakan, itulah yang dari TJ menjadi C, DJ menjadi J. Nah, ini kalau diterbitkan sebelum disesuaikan dengan peraturan ejaan yang baru, ini akan menghalangi komunikasi kan, dan itulah sebabnya ditunda, diset ulang, disesuaikan dengan peraturan yang baru, maka baru diluncurkan pada tahun 74. Nah, jadi dengan kata lain dalam sejarah bahasa Indonesia kita sempat punya yang disebut terjemahan lama, itu dicetak oleh LAI tahun 1958. Nah, tahun 1958 ini sebenarnya masih bahasa Melayu. Mengapa? Karena Alkitab PL-nya dari Klinkert tahun 1879, berarti abad 19. Itu lama Tapi sekali umurnya sudah. betul. Maka kita masih kenal ya istilah ada Arakian, bahwasanya, dan sebagainya. Lalu perjanjian barunya diambilkan dari perjanjian baru Melayu yang lebih baru, yaitu 1938 yang dikerjakan oleh pendeta Werner August Bode. Nah, beliau ini orang Jerman, tetapi melayani di Indonesia dan ahli bahasa Indonesia, sehingga dengan tim mengerjakan terjemahan. Namun inilah yang disebut oleh LAI sebagai terjemahan darurat. Mengapa darurat? Karena biasanya PL dan PB itu tidak terpisah hampir 1 abad ya, 1879 ke 1938. Nah, kita yang dibesarkan termasuk saya orang yang mengalami waktu ke sekolah minggu masih menggunakan TL, terjemahan lama. Lalu tahun 74 menjadi terjemahan baru. Kemudian pada tahun 1985 LAI menerbitkan lagi yang disebut Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, yang kemudian diberi nama baru yaitu Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, ini berjalan terus sampai tadi malam 9 Februari tahun 2023 diluncurkan revisi dari terjemahan baru yang pertama kali terbit 74 menjadi terjemahan baru edisi 2, atau dikenal dengan TB2, yaitu TB2, yang diluncurkan semalam 9 Februari
Setelah 50 tahun ini Pak, ya kurang lebih ya, hampir ya. Betul, Wah, betul, lama sekali betul, ya ternyata ya. betul, betul, betul. Bahkan juga untuk merevisi saja gitu loh, diperlukan waktu yang sangat Ya, lama. ya, ya. Dan tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan ya Pak ya dari Betul, setiap Pak. terjemahan. Ya, Kira-kira ya, secara singkat Pak, ya, kira-kira ya, apa kelebihan, apa kekurangan? ya. Silakan Pak Daud. Ya, ya Pak Kian, ini yang saya mau Hmm. sampaikan sekarang. Kalau Ya, begitu, kalau kita memiliki banyak terjemahan, dan tadi saya belum menyebut, sebenarnya dari pihak Gereja Katolik, ya, ya, sebelum LAI menerbitkan tahun 74 itu ada sejarah ya. yang menarik, karena dahulu kaum Kristen, Kristen Protestan, Injili, Hmm. Pentakosta menggunakan Hmm. terjemahan lama, namun Hmm. Katolik mempunyai terjemahan sendiri. Hmm. Nah, sebelum diadakan Alkitab yang disebut Alkitab TB tahun 74 Ya, itu ada peristiwa ya. penting di mana diadakan konsultasi semua pemimpin gereja, Hmm. dan ini Hmm. gereja Kristen, Protestan, Injili, Hmm. Katolik, semua bertemu. Konsultasi Ya. ini diadakan di Cipayung, dan pada Hmm. waktu itulah ini momen yang sangat bersejarah di dalam sejarah gerejawi Indonesia, di mana Hmm. pemimpin-pemimpin ini sepakat akan menggunakan satu terjemahan saja. Dan Hmm. ini Hmm. sangat penting karena apa? Ya. Di satu pihak, gereja Hmm. Katolik ada pembaruan dan ada konsili Vatikan tahun 65. Dan Hmm. ini menjadi dasar mengapa gereja Katolik terbuka untuk bekerja sama. Dan di Hmm. lain pihak, pada konsultasi itu, Lembaga Alkitab memberikan laporan bahwa antara United Bible Societies, yaitu Persekutuan Lembaga Alkitab Sedunia, dengan pihak Vatikan sudah mengadakan kerjasama untuk mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah bagi semua. Karena itu harus diusahakan satu terjemahan kitab suci untuk semua gereja. Dan itu menjadi satu momen yang sangat luar biasa dan historik untuk Indonesia, karena itulah awal dari terjemahan ekumenis. Jadi tahun 74 ini, TB ini adalah terjemahan ekumenis. Dan sejak itu semua terjemahan yang diterbitkan oleh LAI selalu diterima oleh, kalau dahulu namanya MAWI, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, sekarang disebut KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Maka baik terjemahan baru maupun bahasa Indonesia masa kini, demikian juga Alkitab terjemahan baru 2, dan bahasa-bahasa daerah. Semua yang dikerjakan bersama ini akan diterima oleh semua gereja. Demikianlah kita sudah menyaksikan pembicaraan kita dengan Pendeta Daud Susilo PhD mengenai sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia yang perlu diketahui oleh para pastor. Terima kasih sudah menyaksikan Ngopas, dan kita terus berdoa agar kita para pastor boleh lebih lagi diperlengkapi. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang terus memperlengkapi kami dan memperkaya kami. Terima kasih buat kehadiran beberapa terjemahan yang ada di sekitar kami. Biar kiranya kami boleh bijak untuk menggunakan terjemahan-terjemahan itu untuk membawa firman Tuhan kepada jemaat-Mu, supaya lebih lagi ya Tuhan, banyak mereka yang boleh mengenal firman Tuhan dan boleh memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.